karena bentuk dari mumi tersebut baru pertama kali dipertontonkan ke publik. Dari penampakannya, warna dari mumi alien tersebut agak keabu-abuan dengan fitur wajah yang mirip dengan manusia, tetapi memiliki penampilan yang persis dengan gambaran alien yang kita kenal selama ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa waktu lalu kita sempat membahas tentang seseorang yang bernama David Charles Grush, yang merupakan seorang whistleblower membocorkan informasi mengenai program rahasia untuk mengambil sebuah pesawat alien di Kongres Amerika Serikat. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran dengan konten yang dimaksud, kalian bisa cek konten yang ini. Nah, di sana kita membicarakan tentang pembocoran rahasia mengenai keberadaan alien. Hal ini ternyata terulang lagi dan kali ini terjadi di sebuah Kongres Meksiko. Mungkin di konten gue yang sebelumnya banyak yang berkomentar kalau alien itu hanya sebuah imajinasi makhluk fiktif yang tidak nyata gitu ya. Karena memang pernyataan yang disampaikan oleh David Grush di dalam Kongres Amerika Serikat tersebut hanya berupa informasi alias lisan gitu ya, yang dia ucapkan dari mulutnya langsung. Jadi dia tidak membeberkan banyak bukti, hanya saja berbekal status dia sebagai seorang agent gitu, sebagai mantan orang penting lah di salah satu lembaga yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Tapi yang kali ini berbeda banget nih geng. Tepat di hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023, ada seseorang yang bernama Jamie Maussan atau James Maussan. Dia ini tergabung dengan beberapa orang di dalam kelompok peneliti dan penyelidik fenomena UFO yang ada di Meksiko. Dia di dalam Kongres Meksiko tidak hanya membeberkan sebuah statement, tetapi dia menunjukkan sepasang jasad yang bentuknya sudah menjadi mumi gitu, sudah diawetkan. Dan jasad tersebut merupakan jasad alien dan bentuknya persis atau mirip sekali dengan yang selama ini kita lihat tersebar di media-media dan juga film-film gitu. Tapi hanya saja ukurannya jauh lebih kecil dari kita ya, dari manusia biasa. Kejadian ini benar-benar menggemparkan dunia karena ini sudah kedua kalinya gitu ya. Orang-orang besar atau orang-orang penting di luar negeri sana itu membicarakan tentang hal ini. Ya, untuk saat ini sudah dua kongres nih, Kongres Amerika dan Kongres Meksiko. Yang mana perlu ditekankan, yang namanya kongres itu udah pasti berada di bawah pengawasan otoritas terkait yang begitu ketat. Jadi nggak sembarangan nih orang datang-datang ke sana tiba-tiba bawa tahu bulat atau bawa tempe orek gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi semuanya sudah diseleksi, sudah difilter. Nah, makanya di dalam hal ini semakin terang benderang, semakin terbuka gitu ya, apa yang selama ini dirahasiakan kepada publik, kepada dunia, itu lama-lama akhirnya mau gak mau dipublish juga atau dibagikan juga. Jadi bisa dipastikan hal ini bukanlah sebuah editan atau hoax belaka karena berbukti dan dilakukan di hadapan anggota Kongres. Bagaimana cerita selengkapnya tentang fenomena yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Sebelum kita bahas panjang lebar nih ke kasus utamanya, kita perlu bahas dulu nih sedikit mengenai Meksiko, geng. Supaya kalian gak bingung tentang mengapa fenomena ini bisa terjadi di Meksiko. Karena memang dalam sejarahnya, Meksiko ini ada kepercayaan yang berhubungan dengan makhluk-makhluk luar angkasa atau biasa disebut alien. Dan ini merupakan kisah nyata. Kita bahas dulu mengenai hubungan Meksiko dengan kepercayaan ekstraterestrial. Negara Meksiko ini berbatasan langsung dengan Amerika Serikat dan memang letaknya masih di benua Amerika. Kalau Amerika punya NASA, di Meksiko mereka juga punya lembaga yang mirip, tetapi Meksiko tidak menjalankan proyek untuk meneliti luar angkasa. Di Meksiko itu ada yang namanya AEM, tulisannya tuh AEM kayak gitu ya. Nah, itu merupakan singkatan dari Agencia Espacial Mexiana atau bahasa Inggrisnya The Mexican Space Agency.
AEM ini mempunyai misi untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi luar angkasa demi memenuhi kebutuhan penduduk Meksiko dan menciptakan lapangan pekerjaan, lalu mendorong inovasi dan mengembangkan sektor luar angkasa mereka. Ada 5 program nasional yang dilakukan oleh AEM ini. Yang pertama adalah pembentukan SDM di bidang antariksa. Terus ada lagi penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi antariksa. Nah, lalu pengembangan industri, perdagangan, dan daya saing di sektor antariksa. Lalu urusan internasional, regulasi dan keamanan dalam hal antariksa. Dan yang terakhir, pembiayaan dan manajemen informasi dalam hal antariksa. Dari zaman dahulu memang Meksiko ini tidak pernah terlepas dari isu-isu tentang alien, geng. Ya sama lah kayak kita di Indonesia. Kalau udah berbicara tentang hal-hal gaib gitu, Indonesia udah pasti ada hubungannya gitu ya. Yang Banaspati lah, apalah gitu ya. Orang bisa terbang gitu. Suku-suku yang memiliki kekebalan ilmu gitu kan. Nah, kalau di Meksiko beda lagi. Mereka ini selalu dikaitkan dengan yang namanya keberadaan alien atau makhluk luar angkasa. Dan ini memang berasal dari suku yang pernah mendiami Meksiko dari zaman dahulu, yaitu suku Maya. Dan suku Maya dikenal sebagai suku yang memang mempunyai keterikatan dan pernah bertemu langsung dengan bangsa alien. Pada tahun 1800 sebelum Masehi, peradaban suku Maya menjadi salah satu peradaban yang cukup maju karena pengetahuan arsitektur mereka dan kepintaran mereka terkait astronomi serta matematika. Dan semua ini benar-benar terbukti. Masyarakat suku Maya itu merupakan masyarakat yang pinter-pinter banget, geng. Mereka itu punya kalender sendiri, punya alat-alat canggih mereka sendiri, dan anehnya di saat itu tidak banyak yang tahu dari mana asalnya suku Maya ini bisa mengetahui atau mempelajari hal-hal tersebut. Bahkan hal ini juga menjadi pertanyaan tersendiri bagi para ilmuwan. Nah, disinilah muncul konspirasi tentang mengapa peradaban suku Maya ini bisa pintar-pintar. Hal ini dicurigai gara-gara suku Maya mempunyai keterikatan langsung dengan alien tadi dan mereka belajar dari bangsa alien tersebut. Nah, ini bukan sebuah hoax ya, geng. Ini memang cerita nyata, cerita benar, yang mana memang di dalam sejarahnya suku Maya ini mempunyai hubungan langsung dengan bangsa alien tersebut. Ada sebuah film dokumenter dengan judul Revelation of the Mayans 2012 and Beyond yang disutradarai oleh Juan Carlos Rufo yang membahas soal suku Maya yang tinggal di Meksiko. Dan di dalam dokumenter tersebut dijelaskan secara terperinci bagaimana suku Maya ini mempunyai hubungan langsung dengan bangsa alien. Menurut produser Raul Julia Levy, dia mengatakan kalau film dokumenter ini bukan sebuah fiksi ilmiah karena di dalam film dokumenter ini ditunjukkan bukti-bukti terkait keberadaan alien dan hubungan mereka dengan suku Maya. Nah, bahkan pembuatan film ini bekerja sama secara langsung dengan pemerintah Meksiko. Nah, jadi nggak mungkin ini settingan atau fiksi yang dibuat-buat. Lalu kepercayaan tentang keberadaan alien ini masih ada sampai sekarang, masih ada sampai di era modern ini. Dan ada sebagian besar masyarakat Meksiko yang percaya kalau daerah mereka justru didiami atau ditinggali oleh alien dan mereka dilindungi oleh bangsa alien tersebut. Nah, nama wilayah yang dimaksud adalah Madero dan Tampico yang merupakan kota pesisir yang terletak di bagian tenggara Tamaulipas yang dipercaya oleh masyarakatnya kalau daerah mereka tersebut dijaga oleh alien yang sudah tinggal di bawah perairan laut di sekitar pantai Miramar, dan tempat tinggal dari alien itu disebut dengan Amupak. Nah, daerah tersebut tidak pernah sekalipun terkena bencana alam dan orang-orang di sana sangat percaya hal ini disebabkan karena adanya pemukiman atau peradaban alien di sana. Mungkin menurut kalian ini hanya sebuah kebetulan, ya kayak kebetulan aja gitu daerah tersebut nggak terkena bencana, kebetulan aja daerah itu aman, ya mungkin aja Tuhan belum berkehendak, ya bisalah apapun komentarnya. Tetapi di dalam beberapa kasus bencana alam yang terjadi di Meksiko, ada beberapa wilayah yang tidak hanya sekali dua kali terkena bencana. Salah satunya adalah wilayah Teluk Meksiko. Nah, sementara di daerah Madero dan Tampico yang dipercaya ditinggali oleh alien itu jarang banget dan hampir tidak pernah terjadi bencana alam yang sama. Dan hal itulah yang memperkuat kepercayaan penduduk terhadap keberadaan alien ini. Ada salah satu penduduk yang bernama Beatriz Garcia. Dia ini percaya banget gitu ya kalau di daerah tempat dia tinggal itu ada peradaban alien. Dan dia mulai mempercayai tentang keberadaan alien ini setelah mengalami sebuah peristiwa yang cukup aneh. Nah, menurut cerita dia, pada suatu malam di tahun 1967, dia dan beberapa teman-temannya melihat ada benda asing yang terbang di angkasa dengan formasi terbang yang aneh.
Semenjak Beatrice Garcia ini melihat benda asing tersebut, tempat tinggal dia yang terletak di ujung selatan perbatasan negara bagian Tamaulipas jarang sekali mengalami bencana alam. Padahal sebelumnya di tahun 1955 dan 1966 pernah terjadi badai besar yang memporak-porandakan daerah tersebut. Garcia sempat menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya, tetapi orang tuanya nggak percaya. Orang tuanya malah bilang kalau itu hanya pesawat biasa atau mungkin Garcia ini melihat bintang jatuh. Nah, cuman Garcia ini tetap kekeh, dia percaya kalau benda asing itu merupakan makhluk lain ya yang sering disebut dengan alien. Karena dia yakin banget kalau sebuah pesawat yang normal itu akan terbang dengan cukup kencang, tetapi benda aneh yang dia lihat ini terbang dan berjalan cukup lambat. Ternyata di dalam kejadian tersebut gak hanya Garcia yang melihat, tetapi banyak orang lain yang juga ikut menyaksikan fenomena itu. Karena di keesokan harinya, tepat di tanggal 7 Agustus tahun 1967, sebuah surat kabar Meksiko yang bernama El Sol de Tampico melaporkan kalau ada ribuan warga yang menyaksikan fenomena asing di langit daerah mereka. Nah, jadi nggak cuma Garcia yang menyaksikan fenomena tersebut. Di dalam kejadian itu diperkirakan ada sebanyak 9 benda aneh yang tidak dikenal terbang di langit dan menuju ke arah Tampico dan Madero. Dan semenjak itu, benda asing tersebut tidak bisa diketahui keberadaannya ada di mana. Karena diperkirakan mereka turun di pesisir pantai atau mungkin ke dalam lautan. Karena banyaknya kepercayaan atau mitos tersebut, kawasan di sekitar pantai Miramar itu berubah menjadi pusat budaya alien. Dan orang-orang yang berwisata ke sana itu mulai percaya dengan keberadaan markas Amupek atau markas bangsa alien. Nah, lalu setiap orang yang berwisata ke sana itu dengan mudah bisa menemukan souvenir atau oleh-oleh yang bertemakan alien di tempat itu. Dan ada yang namanya Playa Protegida atau pantai yang dilindungi. Dan pantai ini benar-benar menarik wisatawan untuk datang ke sana karena adanya rumor keberadaan alien di pantai tersebut. Lalu di daerah pantai Miramar juga digelar acara yang bernama El Dia OVNI Tamaulipas pada setiap tanggal 25 Oktober. OVNI sendiri itu merupakan singkatan. Jadi kepanjangannya itu adalah Objeto Volador No Identificado, atau di dalam bahasa Indonesia yaitu objek terbang yang tidak bisa diidentifikasi. Nah, acara ini selalu diadakan oleh warga di sana yang percaya kalau di daerah mereka ada peradaban aliennya. Dan acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Investigasi Ilmiah OVNI Tamaulipas atau AICOT, singkatan dari bahasa Spanyol. Dan sampai saat sekarang ini, El Dia OVNI Tamaulipas itu masih diselenggarakan. Orang-orang yang datang ke sana itu biasanya menggunakan segala atribut yang bergambar alien. Nah, walaupun sebenarnya nih geng ya, terciptanya El Dia OVNI Tamaulipas ini pertama kali itu gara-gara pengen ngecengin atau pengen mengejek mitos tentang alien di wilayah tersebut. Nah, tapi lama-kelamaan malah menjadi acara tahunan yang diminati serta dipercayai oleh warga sekitar. Jadi dulunya tuh ada seorang tokoh dari negara bagian yang bernama Nuevo Leon. Dia menyelenggarakan acara bernama El Dia del Marciano atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Hari Makhluk Mars pada bulan Oktober tahun 2013. Nah, acara tersebut hanya berupa acara olok-olokan atau untuk mengejek, namun justru acara itu menginspirasi seseorang yang bernama Juan Carlos Ramon Lopez untuk meresmikan yang namanya OVNI sebagai hari libur nasional di daerah itu. Jadilah banyak dari masyarakat Meksiko mulai mempercayai tentang keberadaan alien. Nah, sampai pada akhirnya di sebuah kongres di Meksiko, ternyata apa yang dipercayai oleh masyarakat Meksiko mampu dibuktikan di dalam Kongres Meksiko. Sekarang kita bahas tentang mumi alien di Kongres Meksiko. Sidang Kongres Meksiko yang sangat viral saat ini diselenggarakan di hari Selasa tanggal 12 September tahun 2023 kemarin. Ada 2 jasad mumi yang dibawa serta ditampilkan di dalam 2 etalase kecil di depan ruang sidang Kongres tersebut. Di dalam sidang itu memang dibahas tentang kemungkinan adanya kehidupan di luar angkasa. Dan sidang Kongres tersebut merupakan sidang Kongres publik pertama di Meksiko. Semua orang di saat itu benar-benar gempar karena bentuk dari mumi tersebut baru pertama kali
dipertontonkan ke publik. Dari penampakannya, warna dari mumi alien tersebut agak keabu-abuan dengan fitur wajah yang mirip dengan manusia, tetapi memiliki penampilan yang persis dengan gambaran alien yang kita kenal selama ini. Dari jumlah jarinya itu masing-masing kaki dan tangan memiliki 3 jumlah jari, dan kepalanya berbentuk lonjong atau memanjang dengan kontur muka yang agak kecil serta badannya benar-benar kurus. Nah, tetapi di sini gue nggak tahu ya, ini kurusnya apa karena sudah menjadi mumi kah atau memang bentuknya kayak gitu. Kedua mumi alien ini dibawa oleh seseorang yang bernama James Maussan. Maussan sendiri itu adalah seorang jurnalis investigasi yang sudah melakukan penelitian mengenai fenomena makhluk luar angkasa selama beberapa dekade. Jadi pekerjaan dia memang mencari tentang keberadaan alien tersebut. Anggota Kongres yang mengusulkan rapat ini atau pertemuan ini adalah Sergio Guterres Luna, dan dia meminta kepada seluruh anggota Kongres untuk bersumpah terlebih dahulu sebelum berstatement atau memberikan penjelasan agar tidak berbohong di dalam setiap statement yang mereka berikan. Karena memang tujuannya Sergio ini menginginkan semua informasi tentang keberadaan alien ini dibuka secara jelas ke publik agar masyarakat tahu kalau sebenarnya alien itu ada atau tidak. Dan Sergio ini sengaja mengundang Maussan di dalam Kongres ini sebagai bentuk respon atas Kongres di Amerika Serikat yang juga membahas tentang alien dan UFO. Jadi kedistractnya itu gara-gara Kongres Amerika tadi, yaitu salah satu pesertanya yang bernama David itu membongkar tentang program misi luar angkasa milik Amerika Serikat. Nah, makanya di saat itu Sergio ini mengajak Maussan untuk membongkar semuanya dan menunjukkan kepada publik tentang apa yang selama ini dirahasiakan oleh mereka, yaitu mumi alien yang dimiliki oleh Maussan. Maussan ini benar-benar ingin speak up tentang bukti-bukti keberadaan alien. Bahkan Maussan menunjukkan beberapa video UFO dan fenomena yang tidak dikenal kepada para peserta Kongres, yang juga di saat itu dihadiri oleh pejabat Amerika Serikat dan anggota pemerintah Meksiko. Nah, jadi bisa dipastikan ini nggak main-main. Kalau misalkan Maussan ini pengen nyebarin bohong, nyebarin hoax, kayaknya dia nyari mati sih. Karena salah banget gitu ya, di depan pejabat Amerika dan beberapa pemerintah negaranya sendiri. Ya, kita tahu sendiri ya, di Meksiko nggak main-main ya. Kalau salah-salah dikit ya di eksekusi langsung gitu kan. Dan Maussan juga mengatakan nih, mumi alien yang dia bawa itu dia ambil pada tahun 2017 di kota Cusco, Peru. Lalu berdasarkan hasil penelitian radiokarbon di kedua mumi alien tersebut mengungkapkan umur dari kedua mumi tersebut itu berusia 1800 tahun. Dan Maussan mengatakan kalau spesimen ini bukanlah bagian dari evolusi terestrial kita sebagai manusia. Dia mengatakan kalau makhluk yang dia temukan ini bukanlah makhluk yang ditemukan setelah adanya kecelakaan UFO atau ada pesawat yang jatuh gitu. Dia mengatakan kalau dia menemukan kedua makhluk ini di sebuah tambang diatom atau alga, yang mana bentuk dari kedua mumi ini pada awalnya sudah menjadi fosil. Maussan juga mengatakan kalau spesimen yang ditemukan tersebut itu sudah dipelajari oleh para peneliti di Universitas Nasional Otonomi Meksiko atau disingkat dengan UNAM. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil bukti DNA dari jasad-jasad tersebut menggunakan radiokarbon. Lalu para peneliti ini kemudian membandingkan hasil tes DNA yang diambil dengan sampel DNA lainnya, yang hasilnya ternyata peneliti menemukan lebih dari 30% DNA spesimen tersebut tidak diketahui, yang artinya DNA-nya itu bukanlah DNA yang sebelumnya pernah ada di muka bumi, yang nggak sama dengan DNA hewan, nggak sama dengan DNA manusia. Kedua spesimen ini juga menjalani uji X-ray, dan ketika dicek ternyata di dalam tubuh spesimen ini atau mumi alien ini itu ada semacam telur. Nah, ini semakin mencurigakan, bagaimana bisa nih kalau mereka bangsa seperti kita, bangsa manusia gitu, atau jangan-jangan bangsa primata seperti monyet, kera dan lain-lain gitu ya, mana bisa bertelur. Dan kedua mumi alien ini dikatakan memiliki implan yang terbuat dari logam yang sangat langka seperti osmium. Dan disitulah Maussan ini mengatakan kalau selama ini manusia itu hidup berdampingan, tidak sendirian, masih ada makhluk lain yang belum berhubungan langsung dengan kita. Nah, lalu pihak UNAM sebagai peneliti dari dua mumi alien ini, mereka mengatakan kalau mereka hanya menentukan usia dari kedua sampel yang diteliti tersebut. Nah, mereka tidak berani mengambil kesimpulan dari mana asal sampel itu, dari mana asal kedua makhluk yang sudah menjadi mumi ini, apakah benar alien atau enggak gitu.
Akhirnya, pengakuan dari si penemu yang bernama Maussan ini mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah, banyak orang yang percaya dan tidak sedikit juga yang nggak percaya. Bagi yang nggak percaya, mereka skeptis dan mempertanyakan keaslian dari mumi tersebut. Benarkah itu mumi alien atau itu hanya akal-akalan dari Maussan doang? Karena ternyata ya, Maussan ini sebelum kejadian di kongres ini tuh udah pernah mengklaim kalau dia menemukan mumi alien juga. Jadi kejadiannya itu di tahun 2015, geng. 2015, si Maussan ini pernah mengungkapkan atas penemuan dia tentang mumi dari tubuh alien yang dia temukan di daerah Nazca, Peru. Nah, tapi ternyata setelah diselidiki, mumi tersebut merupakan mumi seorang anak manusia yang telah mengalami deformitas kepala sehingga bentuk tengkoraknya memanjang seperti alien. Nah, tapi memang ya, bentuk dari mumi yang sekarang ditemukan dengan di tahun 2015 yang pernah dipamerkan oleh Maussan itu beda banget. Yang sekarang itu jauh lebih mirip dengan alien yang kita tahu. Kalau yang kemarin itu ya lebih mirip manusia sih, tapi bentuk tengkoraknya itu lonjong. Dan memang kalau manusia zaman dahulu itu ada praktek untuk melonjongkan tengkorak. Itu adalah sebuah budaya lah gitu. Caranya itu adalah dengan mengikat kepala anak manusia mulai dari mereka kecil, sehingga nanti lama-lama bentuk tengkoraknya menjadi lonjong. Nah, makanya jika ada anak kecil yang meninggal, nantinya tengkoraknya mirip seperti tengkorak alien. Dan di saat itu kebetulan Maussan ini menemukan mumi dari anak-anak yang hidup di zaman kuno tersebut yang mirip banget kayak mumi. Nah, jadi wajar ya, banyak orang-orang yang nggak percaya tentang penemuan Maussan ini karena dia pernah sekali di tahun 2015 itu mengklaim tentang penemuannya soal alien ternyata salah. Kemudian ya, pada awal tahun 2023, Maussan juga pernah mengklaim kalau dia berhasil memfoto UFO yang melayang di atas stadion sepak bola FC Juarez yang ada di kota Ciudad Juarez, Meksiko. Di saat itu dia juga mengatakan kalau benda yang terbang tersebut merupakan UFO atau benda yang bukan berasal dari peradaban manusia. Lalu pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2023, Juanita Fierro yang merupakan seorang peneliti di UNAM mengatakan kalau dia agak sedikit meragukan ucapan dari Maussan. Dia mengatakan kalau banyak rincian dari mumi yang dibawa oleh Maussan ini agak tidak masuk akal gitu. Fierro juga mengatakan kalau dia membantah universitasnya mendukung penemuan yang disebut-sebut sebagai mumi alien ini. Dan dia mengatakan kalau klaim dukungan yang diucapkan oleh Maussan itu adalah bohong. Karena menurut dia nih ya, untuk mengidentifikasi mumi alien tersebut dibutuhkan alat yang jauh lebih canggih ketimbang X-ray doang. Sehingga nantinya bisa diambil kesimpulan apakah benar mumi tersebut bukanlah sebuah entitas non-human atau entitas yang tidak sama dengan manusia. Dan saking banyaknya orang yang nggak percaya nih geng ya, ada yang bilang kalau mumi yang dibawa oleh Maussan ini hanyalah patung biasa yang dipahat dari batu atau bahkan dibentuk pakai semen. Nah, lalu Sergio Gutierrez Luna sebagai anggota Kongres yang mencanangkan pertemuan Kongres ini itu belum mengambil sikap apapun terkait mumi yang dipamerkan oleh Maussan. Nah, karena pihak mereka akan mendengarkan semua opini, semua suara terkait penemuan jasad yang diduga alien tersebut. Jadi dia masih pengen mendapatkan banyak masukan lah. Gak bisa ngeklaim nyalahin satu pihak, gak bisa langsung nyalahin Maussan atau nyalahin orang-orang yang gak percaya. Dan menurut pejabat Meksiko, pembicaraan tentang alien ini adalah sebuah pembicaraan yang positif. Karena bagi pemerintah Meksiko, nggak ada salahnya mempelajari sesuatu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu hanya hayalan, hanya fiksi. Toh, pada akhirnya nanti siapa tahu ini benar-benar ada gitu. Lebih baik dipelajari ketimbang ya dibiarkan begitu aja. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat baik diambil oleh pemerintah Meksiko karena menurut mereka ini akan membuat generasi mereka itu terus akan belajar karena adanya rasa penasaran. Nah, gimana nih menurut kalian, geng, tentang fenomena penemuan jasad alien di Meksiko ini? Kalian percaya dengan hal tersebut atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah.